Bab 3321, Terobosan. Gemuruh. Segera setelah itu, guntur yang menyilaukan membombardir langsung ke pegunungan dari celah pegunungan. Perubahan mendadak ini langsung membuat semua orang berhenti. Apakah ini bencana petir? Tuan Miao melihat guntur yang melanda pegunungan dan bertanya dengan bingung. Ini adalah kesengsaraan guntur, ini memang kesengsaraan guntur. Kai Hongwei mengangguk karena terkejut. Sekarang mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka juga tahu bagaimana bencana petir ini bisa terjadi. Hanya Dev sendiri yang berlatih di pegunungan ini, sekarang bencana petir telah melanda gunung tersebut, pasti Dev yang telah membuat terobosan. Gemuruh. Di bawah pandangan semua orang, bencana guntur melanda lagi. Setelah membombardir beberapa kali berturut-turut, awan guntur perlahan menghilang. Setelah awan guntur menghilang, Dev keluar dari gua. Pakaian di tubuh Dev terkoyak oleh badai petir, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Tapi Dev tidak peduli, sekarang dia telah mencapai level kecil lagi. Menerobos bidang integrasi dan mencapai bidang mengatasi kesengsaraan sudah dekat. Meskipun Dev tampak seperti pengemis yang compang camping, matanya sangat cerah dan auranya lebih mendominasi. Ah! Tiba-tiba, dua gadis, Kai Qianan dan Miao Miao, berteriak dan berbalik. Jeritan ini membuat Dev bereaksi dan dengan cepat melindungi posisi pentingnya. Huo Feng segera mengeluarkan satu set pakaian dan melangkah maju untuk membantu Dev menggantinya. Dev juga sedikit malu, lagi pula, di depan banyak orang dan beberapa gadis, citranya tidak terlalu bagus. Adik, apakah kamu sudah membuat terobosan? Tuan Miao bertanya setelah Dev mengganti pakaiannya. Dev mengangguk, saya telah membuat terobosan. Saya telah dipromosikan dari alam fusion tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi biksu hebat di alam kesengsaraan. Wajah Dev penuh dengan kegembiraan, lagi pula, sangat sulit baginya untuk maju ke level kecil. Hanya naik ke level kecil dan memicu bencana guntur yang begitu besar. Ini sangat tidak normal. Kai Hongwei melangkah maju dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali wilayahnya meningkat, terjadi pergerakan yang begitu besar. Tidak mungkin. Oke, ayo berangkat secepatnya dan keluar dari pegunungan Qilian. Lagi pula, kamu tidak bisa terbang di tempat ini, dan ada banyak monster. Itu terlalu berbahaya. Melihat Dev tidak tahu harus berkata apa, Tuan Miao segera datang untuk menyelamatkan. Oke, ayo berangkat. Kalau kita cepat, kita bisa keluar dari pegunungan Qilian dalam 1 hari 1 malam. Kata Kai Hongwei. Semua orang mulai berangkat, tetapi setelah berjalan tidak jauh, mereka menemukan sekelompok harimau merah perak menghalangi jalan, dan Raja Harimau adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Kali ini, semua orang sedikit gugup, tidak tahu apa yang akan dilakukan harimau merah perak ini. Dev juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jangan salah paham, kami tidak bermaksud jahat, aku hanya datang bersama anak buahku untuk memberimu tumpangan. Kalian semua menunggangi kami, dan kami akan mengirim kalian keluar dari pegunungan Qilian agar kalian bisa melaju lebih cepat. Raja Harimau mengikuti Dev dan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba tampak sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Raja Harimau Merah Perak benar-benar akan mengirim mereka keluar dari pegunungan Qilian. Mengapa kamu melakukan ini? Dev sangat bingung. Biasanya, Dev tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Harimau. Raja Harimau diam-diam melangkah maju, lalu berbisik, saya hanya berharap sesama teman Tao dapat mencerahkan saya jika mereka memiliki kesempatan. Meskipun kekuatan saya tidak tinggi sekarang, saya yakin bahwa saya juga dapat mencapai alam kenaikan. Ternyata Raja Harimau Merah Perak telah mengetahui bahwa Dev membawa naga itu ke dalam gua dan kemudian mencerahkan naga yang ada di dalam gua. Bab 3322, Kekacauan. Pada akhirnya, Jiaolong mendapat pencerahan dari Dev dan membubung ke langit, langsung naik. Dan Dev juga meningkat ke level kecil. Jadi Raja Harimau Merah Perak ini, saya merasa Dev pasti punya cara untuk membantu orang lain naik. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama kamu mencapai alam kenaikan, saya pasti akan mencerahkanmu. Ketika Raja Harimau Merah Perak mendengar ini, dia sangat senang, dia segera menundukkan kepalanya dan membiarkan Dev menungganginya. Dev menyapa semua orang, dan mereka semua menunggangi Harimau Merah Perak itu. Segera setelah itu, Harimau Merah Perak mulai terbang. Harimau Merah Perak ini telah hidup di pegunungan Qilian, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya. Perjalanan yang semula memakan waktu sehari semalam, Harimau Merah Keperakan ini lari dari pegunungan Qilian dalam 1 hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dev, Raja Macan memimpin anak buahnya kembali ke pegunungan Qilian. Tuan Dev, apa yang Raja Macan katakan kepada Anda? Mengapa mereka bersedia mengirim kami keluar? Ji Yun bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, sebaiknya kau segera mengeluarkan pesawat itu. Kita bepergian sepanjang malam, jadi kita bisa beristirahat di pesawat itu. Dev meminta Ji Yun mengeluarkan pesawat itu. Namun siapa sangka Kai Hongwei melangkah maju dan menghentikannya dan berkata, ini adalah batas wilayah selatan.
Ada kota matahari jatuh lebih dari 1000 mil di depan. Setelah kota matahari jatuh, Anda akan mencapai Tianmo daerah pegunungan. Karena letaknya di perbatasan, jadi kacau balau. Terlebih lagi, Falling Sun City adalah kota pemasok terakhir dalam perjalanan ke Gunung Tianmo, jadi pasti akan ada banyak orang di sana. Kalau kita naik pesawat sekarang, itu akan terlalu mencolok dan pasti akan menarik perhatian. Mari kita tetap low profile. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh. Kai Hongwei adalah pemimpin tim, jadi apa yang dia katakan sangat penting. Dev memberi isyarat kepada Ji Yun untuk menyingkirkan pesawat itu. Semua orang mulai berjalan menuju kota matahari jatuh, karena di depan mereka terdapat harimau merah keperakan sebagai tunggangan, mereka tidak merasa lelah sama sekali. Namun, di sepanjang jalan, Dev menemukan bahwa keadaan memang kacau, bahkan di kota kecil tempat tinggal biksu manusia, selalu ada monster. Dan terjadilah perkelahian antara desa dan kota kecil. Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, jadi mereka terus mencari daerah berpenduduk jarang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun di tengah perjalanan, Dev menemukan banyak mayat monster dan binatang, serta mayat biksu manusia. Dev merasa wilayah selatan ini seperti alam liar. Setelah berjalan sepanjang malam dan beristirahat di tengah, Dev dan yang lainnya akhirnya tiba di Falling Sun City saat fajar. Dev melihatnya sekilas dan melihat bahwa skala kota matahari jatuh tidak terlalu besar, juga tidak terlihat sangat mewah, tidak mungkin bisa bersaing dengan kota kuning dan biru. Meski kotanya tidak besar, namun terjadi antrian panjang di pintu masuk dan keluar kota. Sepertinya orang-orang ini pergi ke Gunung Tianmo untuk berburu harta karun. Begitu banyak orang yang tidak tahu apakah Gunung Tianmo akan menghasilkan harta karun. Miao Miao memandang orang-orang yang mengantri di gerbang kota dan berkata sambil mencibir. Tutup mulutmu. Tuan Miao menatap tajam ke arah Miao Miao. Ayo masuk, cari tempat tinggal, istirahat selama 1 atau 2 hari, lalu mencapai Gunung Iblis sekaligus. Kata Kai Hongwei. Kai Hongwei adalah pemimpinnya, jadi tentu saja semua orang mendengarkannya, jadi mereka semua mengikuti Kai Hongwei ke kota matahari jatuh. Pada saat ini, di sebuah jalan di Falling Sun City, Penatua Fei mengikuti pelindung gong dan sedang mencari sesuatu di jalan. Penatua Fei, apakah tidak ada jurumudi dari aliansi penyegel iblis di kota matahari jatuh? Pelindung gong bertanya pada Penatua Fei. Mereka tiba kemarin, tapi mereka tidak menemukan jurumudi aliansi penyegel iblis, tetapi akan terlalu sulit bagi Ruo Guo dan hanya beberapa dari mereka untuk membunuh Dev secara diam-diam. Biasanya tidak demikian. Aliansi iblis ini dikatakan memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia surga dan manusia. Penatua Fei tidak mempercayainya sama sekali, lagi pula, dia telah dikurung di Demon Ceiling Alliance selama bertahun-tahun dan mengetahui situasi di Demon Ceiling Alliance. Bab 3323, posting daftar untuk mencari perawatan medis. Kalau begitu ayo kita mencarinya. Kalau kita tidak bisa menemukannya, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Pelindung gong kehilangan racun ulat sutra emas Gu dan telah lama membenci Dev, sekarang bahkan jika orang-orang dari aliansi penyegel iblis tidak membunuh Dev, dia akan menemukan cara untuk membunuh Dev. Tepat ketika Penatua Fei dan penjaga gong sedang mencari jurumudi aliansi penyegel iblis, mereka melihat banyak orang berkumpul di alun-alun di depan mereka, jadi mereka segera menyingkir. Saudaraku, apa yang dilakukan orang-orang ini? Penatua Fei bertanya kepada seorang biksu. Biksu itu hanya menatap Penatua Fei dengan dingin tetapi mengabaikannya. Penatua Fei mengerutkan kening, dengan kemarahan di matanya, sementara Gong Hufa di sampingnya dengan cepat mengeluarkan koin kuno yang berharga dan menyerahkannya kepada biksu itu. Setelah biksu itu melihat koin kuno itu, sikapnya tiba-tiba berubah dan dia berkata sambil tersenyum, kalian berdua baru saja tiba, kan? Ya, kami baru saja tiba, pelindung Gong mengangguk. Pantas saja kamu tidak tahu. Tuan Kota Sun sedang mencari dokter. Putrinya mengidap penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Kebetulan medan perang antara dewa dan iblis ditemukan di Gunung Tianmo, dan banyak biksu asing datang untuk memperbaiki kota di bawah sinar matahari, jadi Tuan Kota Sun mengambil kesempatan untuk mencari apoteker untuk membantu mengobati penyakit putrinya. Namun, daftar ini sudah ada di daftar selama 3 hari. Meski beberapa apoteker menerbitkan daftarnya, pada akhirnya mereka tidak sembuh dan bahkan kehilangan nyawa. Meskipun kondisinya baik, ini juga merupakan pekerjaan yang fatal, jadi sekarang semua orang menonton, dan tidak ada yang berani mengungkapkan daftarnya. Biksu itu dengan hati-hati mengikuti Penatua Fei dan pelindung gong untuk menjelaskan. Setelah mendengar ini, mata Penatua Fei berbinar dan dia bergegas maju bersama pelindung gong. Benar saja, saya melihat pemberitahuan yang ditempel di pilar batu mencari apoteker, dan kondisinya sangat baik, selama penyakitnya disembuhkan, penyakitnya tidak hanya bisa diberi hadiah koin spiritual, tetapi yang paling penting adalah kota itu Lord Sun juga bisa menyetujui suatu kondisi. Pelindung gong, kesempatanmu telah tiba. Sudut mulut Penatua Fei sedikit terangkat. Tetua, putri Tuan Kota Sun ini telah diperiksa oleh banyak apoteker, tetapi dia belum sembuh. Saya khawatir keterampilan medis saya juga tidak bagus. Terlebih lagi, jika kedua identitas kita ditemukan oleh Tuan Kota Sun, bukankah berbahaya? Pelindung gong itu penakut.
Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya iblis, meskipun mereka mengambil ramuan dan menekan aura iblis di tubuh mereka, begitu rahasianya terungkap, itu akan merepotkan. Apa yang kamu takutkan? Sekalipun kamu tidak bisa disembuhkan, aku masih bisa menyelamatkanmu. Sekarang kita dibagi menjadi dua kelompok. Saya akan mencari kapten dari aliansi penyegel iblis, dan Anda akan pergi dan merawat putri Tuan Kota Sun. Tidak peduli siapa di antara kita yang berhasil, kita berdua akan membunuh Dev. Kata tetua Fei kepada pelindung gong. Meskipun pelindung gong sedikit enggan, dia tetap mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, pejabat tingkat pertama sangat luar biasa. Pelindung gong mencabut pemberitahuan itu, dan tak lama kemudian dua orang dari istana Tuan Kota membawa pergi pelindung gong. Dan Penatua Fei juga pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Dev dan yang lainnya tiba di sini. Sepertinya memang ada orang yang tidak takut mati. Beberapa apoteker telah terbunuh, namun masih ada orang yang berani membeberkan daftarnya. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Siapa yang membuat kondisi Tuan Kota Sun terlalu murah hati? Jika saya seorang apoteker dan saya mengungkapkan hasilnya, dan jika saya benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, saya akan membiarkan dia menikah dengan saya. Berhentilah melamun. Semua orang perlahan bubar sambil berbicara. Mendengarkan diskusi semua orang, Kai Hongwei sedikit penasaran, jadi dia menghentikan seorang biksu dan bertanya, "Rekan Tao, apa yang terjadi barusan?" Beku itu melihat ke arah Kai Hongwei, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kai Hongwei memasukkan sekantong koin spiritual ke tubuhnya. Ketika biksu itu melihat ini, dia menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Bab 3324, Menjemput Tamu. Saya tidak menyangka putri Tuan Kota Sun akan sakit. Saya ingat dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei menghela nafas sedikit. "Bos Kai, apakah Anda kenal penguasa kota matahari yang jatuh?" tanya Tuan Miao. Akan jauh lebih mudah jika Kai Hongwei mengenal penguasa kota matahari jatuh. Mereka bisa pergi ke rumah penguasa selama 2 hari untuk melakukan perbaikan. Tapi siapa yang tahu? Kai Hongwei menggelengkan kepalanya, "Saya tidak kenal dia, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. Meskipun aku tidak mengenal penguasa kota, aku masih punya teman di Falling Sun City, jadi tidak perlu khawatir tentang perbaikannya." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei memimpin semua orang menuju pusat kota. Istana Tuan Kota terletak di tengah kota, dibangun dengan momentum yang megah dibandingkan dengan gerbang kota-kota matahari jatuh yang agak bobrok, saya tidak tahu betapa mewahnya. Tampaknya penguasa kota-kota matahari jatuh juga adalah orang yang suka bersenang-senang, dia benar-benar membangun istana Tuan Kota yang begitu mewah di kota matahari jatuh yang agak bobrok. Di salah satu sisi istana Tuan Kota terdapat halaman yang tidak terlalu luas, halamannya terlihat lapuk, namun tidak bobrok. Kai Hongwei memimpin semua orang langsung ke halaman. Begitu dia masuk ke halaman, Dev sedikit mengernyit, dia merasa sepertinya ada roh peri di halaman. Tapi ini bukan pegunungan Cilian, bagaimana mungkin ada energi abadi? Nafasnya sangat lemah, namun masih ditangkap oleh Dev. "Tuan, ada apa?" Huo Feng bertanya. "Tidak apa-apa." Dev menggelengkan kepalanya. "Jia tua, kita punya tamu. Ayo jemput dia." Begitu Kai Hongwei memasuki pintu, dia berteriak keras. Bagi yang belum tahu, mereka mengira sedang memasuki Yi Hong Yuan. Segera, seorang lelaki tua bungkuk keluar sambil memegang tongkat di tangannya. "Lao Kai, ada banyak orang kali ini, tapi kamu datang agak terlambat, jadi kamu hanya bisa masuk ke sayap timur." Jia tua itu melihatnya sekilas dan berkata. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Jia tua, apakah kamu punya tamu di sini?" Lao Jia mengangguk. Kalian tidak kekurangan makanan, pakaian, dan uang, jadi kenapa kalian benar-benar mulai menerima pelanggan?" Kai Hongwei bertanya dengan bingung. "Pelanggan yang saya ambil semuanya adalah kenalan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa." Begitu berita tentang Gunung Iblis Surgawi menyebar, orang-orang dari 5 alam surga dan alam manusia semuanya akan berlari ke arah ini. "Aku tahu kamu pasti akan datang, jadi aku khusus memesan sayap timur untukmu. Kalau tidak akan ada sayap timur, jadi kamu bisa tidur di jalan." Setelah Lao Jia selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia hanya bisa memimpin semua orang masuk dan mengikutinya. Kai Hongwei meminta semua orang untuk mengalokasikan kamar mereka sendiri, sementara dia duduk di aula dan mengobrol dengan Jia tua. Terlihat keduanya sangat akrab satu sama lain, dan mereka berbicara tanpa ragu-ragu. "Jia tua, kudengar putri Tuan Kota Sun sedang sakit. Tampaknya penyakitnya cukup serius." Kai Hongwei bertanya. "Tidak. Saya sudah mengunjungi beberapa apoteker selama berhari-hari, tetapi semuanya tidak berguna. Mereka tidak menyembuhkannya sama sekali, dan dia langsung dibunuh oleh keponakan tertua saya. Saya tahu ada desas-desus bahwa saudara laki-laki saya membunuh apoteker, tetapi sebenarnya tidak demikian." Lao Jia berkata, sambil melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, dia berbisik, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keponakan tertua saya tiba-tiba jatuh sakit. Setiap kali dia sakit, dia menjadi manik dan membunuh orang secara acak. Apoteker itu tidak disembuhkan dan dibunuh oleh keponakan tertua saya.
Betapapun kejamnya saudara saya, dia tidak bisa membunuh apoteker itu. Sekarang rumornya menyebar kemana-mana, tidak ada apoteker yang berani datang berkunjung, dan adikku juga sangat khawatir. Ketika Kai Hongwei mendengar ini, dia terkejut, dia selalu merasa bahwa masalah Putri Tuan Kota Sun seperti diracuni di pegunungan Cilian. Namun, setelah terkena tenda racun, dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara dan menjadi kejam. Bab 3325, beberapa keterampilan. Tidak apa-apa setelah tenda racun menghilang, tetapi tidak ada tenda racun di kota Yunri. Dia tidak tahu apakah Putri Tuan Kota Sun terperangkap di dalam tenda racun. Jia tua, kali ini ada apoteker di timku. Bagaimana kalau aku memintanya untuk melihat keponakanmu? Kai Hongwei sedang berbicara tentang Dev. Lupakan saja, banyak apoteker yang datang dan mereka belum memperhatikannya dengan baik. Bagaimana apoteker di tim Anda bisa begitu kuat? Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Lao Jia melambaikan tangannya, lagi pula dia akrab dengan Kai Hongwei dan tahu bahwa setiap kali Kai Hongwei memimpin sebuah tim, meskipun ada apoteker di tim, mereka hanyalah apoteker biasa. Jia tua, jangan meremehkan orang. Kali ini ada seorang tabib di timku, seorang tabib senior. Melihat sikap Lao Jia, Kai Hongwei berkata dengan tidak senang. Yao Zun, asli atau palsu? Lao Jia tercengang. Tunggu saja, aku akan segera mencarikannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei bangkit dan pergi, dia pergi mencari Dev. Awalnya, Dev ingin istirahat, tetapi dia baru saja membuat terobosan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun siapa sangka Kai Hongwei akan menariknya ke sini. Jia tua, ini ahli pengobatan, Tuan Dev. Kai Hongwei menjelaskan kepada Lao Jia. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei menunjuk ke arah Lao Jia dan berkata, Tuan Dev, Lao Jia ini adalah saudara laki-laki Tuan Kota Sun. Dia juga saudara laki-laki tertua. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun halaman miskin ini di sebelah rumah Tuan Kota rumah besar? Lao Kai, apakah kamu bercanda? Apakah ini Yao Zun yang kamu bicarakan? Lao Jia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Dev masih terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan? Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Kai Hongwei berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, kami menemukan tenda racun di pegunungan Cilian. Terima kasih kepada Tuan Dev, jika tidak, kami semua akan mati di dalam, dan saya terluka. Tuan Dev minum pil dan pulih keesokan harinya. Bawa kami ke rumah Tuan Kota sekarang. Mungkin Tuan Dev bisa menemukan cara untuk menyembuhkan keponakan tertuamu. Melihat tatapan serius Kai Hongwei, Lao Jia menatap Dev lagi dengan ragu, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya akan mengajakmu mencoba. Maaf, aku tidak punya waktu. Namun siapa sangka Dev akan langsung menolak. Dev tidak mengenal Tuan Kota Sun, apalagi putrinya, jadi mengapa dia harus pergi menemuinya. Dev juga tidak kekurangan koin roh. Dia hanya ingin menggunakan waktu istirahatnya untuk berlatih. Ketika dia tiba di Gunung Tianmo, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang tidak diketahui yang ada. Lao Jia tercengang, dia tidak menyangka Dev akan menolak. Kai Hongwei tidak menyangka, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Dev, pergi dan lihat saja. Jika penyakit putri Tuan Kota Sun bisa disembuhkan, pasti akan ada manfaatnya yang besar. Anak muda, jika kamu menyembuhkan keponakan tertuaku, kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Lao Jia berkata pada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum ringan dan berkata, baiklah, jika saya menyembuhkan penyakit keponakan tertua Anda, saya tidak ingin koin spiritual apapun. Saya hanya ingin pohon berharga di halaman belakang rumah Anda. Ketika Dev memasuki halaman, dia merasakan jejak energi peri. Kemudian, Dev menemukan pohon harta karun gunung di halaman belakang, dan ada formasi yang mengelilingi pohon harta karun gunung, sehingga energi peri tidak mungkin menyebar. Mendengar perkataan Dev, Lao Jia tertegun, lalu menatap Dev dengan tatapan menakutkan di matanya. Kai Hongwei melihat Jia tua itu terlihat salah dan berkata dengan cepat, Tuan Dev, apa gunanya pohon yang patah? Apa gunanya benda itu? Saya hanya menginginkan pohon itu. Jika Anda setuju, saya bisa pergi dan menyembuhkannya. Dev berkata dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, ekspresi Lao Jia perlahan melembut dari ketakutan. Oke, saya berjanji, bisa melihat keistimewaan pohon itu membuktikan bahwa Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah mengatakan itu, Lao Jia membawa Dev dan Kai Hongwei dan berjalan menuju rumah Tuan Kota. Bab 3326, aku mendengarkanmu. Di Istana Tuan Kota. Tuan Kota Sun memandang putrinya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Pada saat ini, di depan Tuan Kota Sun, seorang wanita diikat dengan rantai, dan ada formasi di sekelilingnya. Wanita ini adalah Sun Xiaoyun, putri Tuan Kota Sun. Xiaoyun, jangan salahkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Hanya dengan cara ini kamu tidak bisa menyakiti orang lain. Kata Tuan Kota Sun dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Sun Xiaoyun membunuh beberapa apoteker dengan wajahnya, menyebabkan seluruh istana Tuan Kota terluka parah oleh rumor tersebut, dan Tuan Kota Sun tidak punya pilihan. Ayah tidak perlu bersedih. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika penyakitku benar-benar tidak bisa disembuhkan, bunuh saja aku.
Aku tidak ingin menjadi orang gila yang suka membunuh. Sun Xiaoyun menghibur ayahnya. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkannya. Selama seseorang menyembuhkanmu, aku bisa menyetujui semua persyaratannya. Bahkan jika aku menyerahkan seluruh penguasa kota kepadanya, aku bersedia. Aku hanya menginginkanmu supaya aman. Mata Tuan Kota Sun penuh cinta dan kasih sayang, dia akan memberikan segalanya untuk putrinya. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Sun Xiaoyun diliputi rasa bersalah, dia tidak tahu kenapa dia seperti ini. Ayah, di mana ibuku? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, Sun Xiaoyun bertanya. Ibumu. Tuan Kota Sun ragu-ragu. Istrinya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena penyakit putrinya, dia sangat marah sehingga Tuan Kota Sun takut putrinya akan khawatir, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ayahnya seperti ini, Sun Xiaoyun menjadi gugup dan hendak membuka mulutnya untuk terus bertanya. Pada saat ini, pengurus rumah dari istana Tuan Kota masuk dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota, ada apoteker Gong yang telah mengumumkan daftarnya dan sedang menunggu di luar sekarang. Petik 2. Tolong cepat masuk. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung bersemangat. Karena rumor yang beredar baru-baru ini, tidak ada apoteker yang mau pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengobati penyakit, yang membuatnya sangat cemas. Anda harus tahu bahwa apoteker adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh surga dan dunia manusia. Ada biksu di mana-mana di surga dan dunia manusia, tetapi apoteker tidak banyak. Khususnya di wilayah selatan, apotekernya sangat sedikit, jadi meskipun apotekernya tidak berlevel tinggi dan tidak kuat, mereka tetap bisa bergaul di dunia dewa dan manusia, itulah sebabnya mereka dihormati. Segera, pelindung Gong dibawa masuk, dan Tuan Kota Sun segera menyambutnya. Tuan Gong, saya harap Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Selama gadis kecil itu sembuh, semuanya akan baik-baik saja. Kata Tuan Kota Sun dengan tatapan hormat. Pelindung Gong sedikit gugup saat ini, dia takut pihak lain akan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Sama-sama, Tuan Kota Sun, biarkan saya melihat apa yang salah dengan putri Anda. Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang diikat dengan rantai. Tuan Kota Sun mengikuti penjaga Gong dan memperkenalkan penyakit putrinya setelah mendengarkan, mata penjaga Gong bersinar karena kegembiraan. Menurut uraian Tuan Kota Sun, Sun Xiaoyun tidak sakit, tetapi jelas-jelas diracuni, dan racun yang diracuninya agak mirip dengan tenda racun yang dimurnikannya. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun semacam ini, maka dia akan punya cara untuk membantu Sun Xiaoyun mendetoksifikasi dia. Dalam hal ini, Tuan Kota Sun akan berhutang budi padanya. Tuan Kota Sun, tolong buka formasinya. Saya perlu memeriksa menantu perempuan Anda. Namun, saat saya memeriksanya, saya perlu menggunakan formasi untuk melindungi auranya sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya. Pelindung Gong takut ketika dia memeriksa, auranya akan terlihat dan Tuan Kota Sun serta yang lainnya akan menyadarinya. Jangan khawatir, apoteker Gong, saya akan mendengarkan Anda dalam segala hal. Tuan Kota Sun mengangguk, lalu membuka formasi, membiarkan pelindung Gong mendekati Sun Xiaoyun. Pelindung Gong melihat sekilas dan menemukan bahwa Sun Xiaoyun tidak berbeda saat ini, sama seperti orang lainnya. Tetapi setelah pelindung Gong mendekat, mata Sun Xiaoyun tiba-tiba mulai berubah menjadi merah, dan kesadarannya menjadi tidak jelas, dia menatap pelindung Gong dan berteriak. Bab 3327, dicari. Jangan takut, apoteker Gong. Putriku dirantai dan tidak akan menyakitimu. Tuan Kota Sun melihat ini dan berkata dengan cepat. Dia takut apoteker Gong akan ketakutan. Itu hanya histeria, itu tidak membuatku takut. Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan sekantong bubuk putih dan melemparkannya ke arah Sun Xiaoyun. Bubuk putih dihirup ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, dan dia langsung terdiam, dan matanya perlahan kembali jernih. Tuan Kota Sun segera menjadi bersemangat saat melihat ini, dia tidak menyangka bahwa pelindung Gong benar-benar mampu, dan dia mampu mengendalikan penyakit putrinya hanya dengan satu gerakan. Melihat Sun Xiaoyun kembali normal, pelindung Gong menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Sun Xiaoyun. Setelah beberapa saat, wajah pelindung Gong menjadi sedikit serius. Melihat wajah pelindung Gong, Tuan Kota Sun menjadi gugup. Pelindung Gong mundur dari formasi dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota Sun, putri Anda memang sakit parah. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Sun langsung panik. Tuan Gong, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan putri saya? Jika Anda dapat menyelamatkan putri saya dapat melakukan apapun yang Anda minta, dan saya dapat menyerahkan posisi Tuan Kota untukmu. Ketika pelindung Gong mendengar ini, dia langsung gembira. Meskipun dia tidak bisa menjadi penguasa kota, dia pasti bisa meminta penguasa kota Sun untuk membantunya menangani Dev. Tuan Kota Sun, meskipun penyakit putri Anda tidak serius, namun tidak sampai tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya agak rumit. Saya perlu memperbaiki ramuannya. Kata pelindung Gong berpura-pura menjadi mendalam. Apoteker Gong, katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan untuk memurnikan ramuan itu, dan aku pasti akan memuaskanmu. Kata Tuan Kota Sun. Itu tidak perlu. Aku sendiri yang memiliki rumput peri, tapi aku hanya punya satu hal untuk diminta. Pelindung Gong memandang Tuan Kota Sun dan berkata.
Apoteker Gong, tolong beritahu saya, jangan katakan satu hal pun, 10 hal baik-baik saja. Tuan Kota Sun sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan menyetujui apapun yang terjadi. Saya mengalami kesulitan dalam mengikuti seorang pria bernama Dev. Orang ini akan tiba di kota matahari jatuh dalam beberapa hari ke depan, jadi saya harap Tuan Kota Sun akan menangkap orang ini dan menyerahkannya kepada saya. Kata pelindung Gong. Tidak masalah, saya akan segera memberikan perintah. Selama seseorang bernama Dev muncul di kota matahari terbit, dia akan segera ditangkap. Tuan Kota Sun mengangguk, dia tidak peduli siapa Dev, putrinya adalah yang paling penting. Melihat Tuan Kota Sun menyetujuinya dengan gembira, wajah pelindung Gong penuh dengan kebanggaan. Tuan Kota Sun, putri Anda tidak perlu lagi diikat. Obat yang baru saja saya gunakan dapat menjamin bahwa dia tidak akan kambuh selama 3 hari, dan saya akan menggunakan 3 hari ini untuk memurnikan ramuan agar penyakit putri Anda dapat disembuhkan sepenuhnya. Pelindung Gong berkata dengan sangat percaya diri. Tuan Gong, terima kasih banyak. Tuan Kota Sun tampak bersemangat dan terus berterima kasih padanya. Segera, pelindung Gong dikirim keluar dari rumah Tuan Kota oleh Tuan Kota Sun, dan kemudian perintah dikeluarkan untuk menangkap Dev. Tapi Dev tidak tahu bahwa dia diinginkan, jadi dia tetap mengikuti Lao Jia dan Kai Hongwei ke rumah Tuan Kota. Ketika penjaga istana Tuan Kota melihat Lao Jia, mereka tidak menghentikannya sama sekali, mereka semua tahu identitas Lao Jia. Kai Hongwei tampak sedikit bersemangat saat memasuki rumah Tuan Kota untuk pertama kalinya. Lao Jia membawa Dev dan yang lainnya langsung menuju kamar Sun Xiaoyun melihat betapa akrabnya Lao Jia, dia harus sering datang ke sini. Tetapi ketika mereka sampai di Sun Xiaoyun, Lao Jia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan semua rantai tebal serta formasi telah dihilangkan. Butler, di mana keponakan tertuaku? Wajah Lao Jia berubah sedikit jelek. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Sun Xiaoyun. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan Sun Xiaoyun tumbuh dewasa dan sangat mencintainya. Saudaraku, kapan kamu datang ke sini? Pada saat ini, Tuan Kota Sun melihat Lao Jia dan berlari dengan tergesa-gesa. Wajah Lao Jia masih jelek, dan dia memelototi Tuan Kota Sun dan berkata, di mana Xiaoyun, kemana kamu membawanya? Saudaraku, Xiaoyun ada di kamar ibunya, kemana lagi aku bisa membawanya? Tuan Kota Sun berkata sambil tersenyum. Lao Jia tercengang, apakah kamu tidak takut Xiaoyun akan sakit? Bab 3328, Keracunan. Jangan takut, kondisi Xiaoyun sudah terkendali. Hari ini apoteker Gong ada di sini. Dia bisa mengobati kondisi Xiaoyun. Sekarang kondisinya sudah terkendali, Xiaoyun tidak akan sakit untuk saat ini. Tuan Kota Sun menjelaskan. Ketika Lao Jia mendengar bahwa penyakit Sun Xiaoyun telah terkendali, dia menjadi bahagia, bagus sekali. Saya juga membawa seorang apoteker untuk mengobati Xiaoyun. Sepertinya dia tidak diperlukan sekarang. Tuan Kota Sun melirik Kai Hongwei dan Dev di belakang Lao Jia, lalu berkata, saudaraku, apoteker yang kamu bawa tepat. Sekarang Ibu Xiaoyun terbaring di tempat tidur karena penyakit Xiaoyun. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk datang dan mengambil lihat bar. Oke, Lao Jia mengangguk, lalu membawa Kai Hongwei dan Dev mengikuti Tuan Kota Sun ke asrama mereka. Memasuki asrama, Dev melihat seorang gadis duduk di kepala tempat tidur, wajahnya penuh air mata, dan seorang wanita terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya terbuka, tetapi dia sudah tidak bernyawa. Paman. Ketika Sun Xiaoyun melihat Lao Jia datang, dia segera berdiri dan berteriak. Melihat Sun Xiaoyun baik-baik saja, Lao Jia sangat gembira, lalu berkata kepada Dev, keponakan tertua saya baik-baik saja, tolong bantu adik-adik saya melihatnya. Saudaraku, apakah dia apoteker yang kamu bicarakan? Tuan Kota Sun bingung saat melihat Lao Jia berbicara dengan Dev. Dia mengira Kai Hongwei adalah seorang apoteker dan Dev adalah seorang pengikut kecil. Bagaimanapun, Dev masih terlalu muda, dan apoteker muda seperti itu jarang terjadi. Sun Xiaoyun juga tampak bingung, Paman, apakah apoteker ini terlalu muda? Biarkan dia mencobanya dulu. Ini juga direkomendasikan oleh teman lamaku selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak salah. Kata Lao Jia. Tuan Kota Sun, apoteker Chen ini direkomendasikan oleh saya. Saya telah melakukan perjalanan dari wilayah tengah ke wilayah selatan sepanjang tahun, dan saya belum pernah melihat apoteker sekaliber Chen. Kai Hongwei mengikuti Tuan Kota Sun dan berkata, siapa kamu? Tuan Kota Sun memandang Kai Hongwei. Kakak kedua, ini Bos Kai, yang sering datang ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, kata Lao Jia. Oh, aku tahu, aku pernah mendengarnya. Karena direkomendasikan oleh Bos Kai, mari kita lihat. Tuan Kota Sun merasa lega membiarkan Dev merawat istrinya. Dev melangkah maju, menatap Nyonya Sun, lalu mengangkat tangannya, aliran energi spiritual mengalir melalui ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi jarum tak terlihat, menembus tubuh Nyonya Sun. Hanya butuh beberapa saat hingga kulit Nyonya Sun membaik. Dev dengan santai mengeluarkan sebuah pil dan berkata, berikan pil ini kepada Nyonya Sun dan kamu akan baik-baik saja. Ini hanya serangan jantung yang tiba-tiba. Ini bukan serangan jantung. Masalah. Petik 2.
Sun Xiaoyun mengambil ramuan dari tangan Dev, tetapi ketika tangan Sun Xiaoyun secara tidak sengaja menyentuh Dev, alis Dev langsung mengerutkan kening. Namun, Sun Xiaoyun tidak menyadari perubahan ekspresi Dev, malah mengambil obat mujarab dan memberikannya kepada ibunya. Setelah meminum obat mujarab, Nyonya Sun segera menjadi bersemangat dan energik, memegang tangan Sun Xiaoyun dan tidak melepaskannya. Tuan Kota Sun juga tahu bahwa penyakit istrinya tidak serius, dan kemampuan Dev untuk menyembuhkannya tidak berarti apa-apa. Tapi Anda tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan Dev, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan 10.000 koin roh kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih. Kata Tuan Kota Sun. Tapi yang diinginkan Dev bukanlah 10.000 koin roh, yang dia inginkan adalah pohon Lao Jia. Tuan Kota Sun, bolehkah saya bertanya apoteker mana yang menyembuhkan penyakit putri Anda? Tahukah Anda apoteker itu? Dev bertanya. Saya tidak mengerti. Pihak lain ada di sini untuk mengungkapkan daftarnya. Apakah ada masalah? Tuan Kota Sun bertanya dengan bingung. Tentu saja. Saya baru saja menyentuh Nona Sun secara tidak sengaja dan menemukan ada aura setan samar di tubuhnya. Ini pasti yang ditinggalkan pihak lain ketika dia memeriksa Nona Sun. Dan Nona Sun tidak sakit. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena dia diracuni, dan racunnya telah menembus ke dalam darah, itulah sebabnya dia seperti ini. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3329, Temperamen yang buruk. Keracunan, pembudidaya setan, apa yang kamu bicarakan? Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tidak percaya, putriku tidak pernah meninggalkan rumah Tuan Kota selama periode ini. Bagaimana dia bisa diracuni? Dan Anda mengatakan bahwa apoteker Gong barusan adalah seorang pembudidaya setan. Saya selalu ada. Apakah dia seorang penggarap iblis? Bisakah kamu mengetahuinya? Kamu menyembuhkan istriku, aku sangat berterima kasih padamu, tetapi jika kamu ingin memamerkan keterampilan medismu, sebaiknya kamu berlatih beberapa tahun. Tuan Kota Sun sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Lao Jia juga memandang Kai Hongwei dengan wajah agak jelek saat ini. Melihat ini, Kai Hongwei melangkah maju dan menarik Dev dan berkata, Tuan Dev, mungkin Anda salah melihatnya. Ayo pergi. Kai Hongwei tahu bahwa Tuan Kota Sun pasti tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Dev. Jika dia melanjutkan, itu akan sangat tidak menyenangkan. Dev memandang Tuan Kota Sun seperti itu dan hanya bisa tersenyum ringan dan berkata, mungkin saya salah. Saya akan tinggal di kota matahari terbit selama beberapa hari. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menemukan saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi, jika bukan karena pohon Lao Jia yang mengandung energi peri, Dev mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu belum tua, tapi kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Tuan Kota Sun mendengus dingin. Lao Jia juga terlihat tidak senang dan berkata, Lao Kai, apoteker yang kamu bawa kali ini benar-benar sombong. Kai Hongwei hanya bisa tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Sebuah halaman di Faling Sun City. Pelindung Gong dengan senang hati duduk di kursi geladak, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Pada saat ini, Penatua Fei kembali dengan sedikit frustrasi. Dia mungkin tidak bahagia karena dia tidak menemukan subhelm dari Dimensi Ling Alliance. Tanpa bantuan jurumudi Dimensi Ling Alliance, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Dev. Melihat Penatua Fei kembali, pelindung Gong segera bangkit. Gong Hufa berkata dengan wajah muram, bagaimana? Apakah kamu sudah menyembuhkan putri Tuan Kota Sun? Itu belum sembuh. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya. Itu belum sembuh. Kamu sangat bahagia. Sekarang kita tidak memiliki orang-orang dari Dimensi Ling Alliance untuk membantu. Saya khawatir kita tidak akan bisa membunuh Dev hanya dengan mengandalkan beberapa dari kita. Penatua Fei duduk di kursi malas dengan marah. Gong Hufa tersenyum dan berkata, Tetua, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, dia telah berjanji kepada kita bahwa Dev diinginkan. Selama Dev berani datang ke kota Yanri, Tuan Kota Sun dia akan membantu kita menangkapnya. Setelah mendengar ini, Penatua Fei segera berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan baik-baik. Putri Tuan Kota Sun tidak sakit, tapi diracuni. Dia diracuni oleh tenda racun yang saya sempurnakan, tapi racunnya terlalu dalam. Bahkan jika dia meninggalkan tenda racun, dia akan kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu. Saya menggunakan obat untuk mengendalikan sementara penyakit putri Tuan Kota Sun, dan mengatakan kepadanya bahwa saya dapat memurnikan ramuan untuk menyembuhkan putrinya sepenuhnya, jadi Tuan Kota Sun menyetujui persyaratan saya. Pelindung Gong berkata dengan sangat bangga. Kalau begitu bisakah kamu benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun? Penatua Fei bertanya. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya, putrinya terlalu keracunan dan saya tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, saya dapat menyempurnakan ramuan untuk mengendalikannya sementara. Selama Tuan Kota Sun membantu kami menangkap Dev, kami akan meninggalkan Yuri ini City. Nah, ketika putrinya mengalami kejang, dia tidak akan peduli dengan urusan kita. Pelindung Gong tahu sejak awal bahwa dia tidak dapat menyembuhkan Sun Xiaoyun, dia hanya menipu Tuan Kota Sun. Ini ide yang bagus. Penatua Fei mengangkat bibirnya, identitas Anda belum terungkap, kan? Saya mendengar bahwa Tuan Kota Sun sangat kuat. Jika dia ketahuan, kita akan kurang beruntung.
Tidak, ketika saya sedang mendiagnosis dan mengobati, saya menjauhkan mereka, dan ada formasi yang mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya. Hahaha, kalau begitu kita tunggu saja sampai Dev dikirim ke sini. Depresi di wajah Penatua Fei menghilang dan dia tertawa. Bab 3330, jangan mencoba mencurinya. Di halaman Lao Jia, Dev berdiri sendirian di depan pohon langka itu. Pohon ini tampak biasa saja. Orang-orang lewat di halaman belakangnya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang pernah melihat lebih dekat. Tapi mata Dev penuh dengan rasa iri, karena pohon harta karun gunung ini tumbuh dengan menyerap energi peri, jadi ada banyak energi peri di pohon itu. Jika Dev dapat menyerap energi abadi di pohon ini, dia mungkin dapat menerobos ke alam fusi. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia ini, meskipun energi spiritual ada di mana-mana, energi abadi yang sejati sangat jarang. Menyerap energi abadi untuk berlatih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual untuk berlatih. Dev menarik napas dalam-dalam, pohon itu dikelilingi oleh formasi, sehingga energi peri di pohon tidak akan bocor. Pasti ada celah dalam formasi, dan Dev memperhatikan sedikit pun energi abadi. Kalau tidak, Dev tidak akan melihat lagi pohon-pohon biasa ini. Pohon saya dipindahkan dari pegunungan Cilian. Saat pertama kali saya menemukan pohon ini, ada kerangka di bawah pohon itu. Seharusnya itu adalah makhluk abadi yang mati dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Dan pohon ini tumbuh dengan menyerap energi abadi dari tubuh yang abadi. Sekarang pohon ini juga mengandung energi abadi. Saat ini, Lao Jia datang bersama Kai Hongwei. Karena Dev sudah mengetahui betapa istimewanya pohon ini, Lao Jia tidak menyembunyikannya dan langsung menceritakan asal-muasal pohon ini. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei berkata dengan rasa iri di wajahnya, "Jia tua, keberuntunganmu benar-benar tak terkalahkan. Aku telah berjalan melewati pegunungan Cilian berkali-kali dan belum pernah bertemu satu pun, bahkan binatang peri pun tidak." Kain Wall. Binatang abadi. Lao Jia tersenyum tipis, jangan bertemu dengan binatang abadi. Aku khawatir kamu akan dimakan oleh binatang abadi. Sedangkan bagimu, kamu tidak bisa menghadapi binatang abadi. Senior Jia, bisakah aku menukar pohonmu dengan yang lain? Dev sangat ingin pohon ini menyerap energi peri di dalamnya. Jika Anda tidak mengubahnya, Anda tidak akan mengubahnya dengan apapun. Aku hanya akan memberikan pohon itu kepadamu jika keponakan tertuaku sudah sembuh. Sayang sekali keponakan tertua saya sudah sembuh, jadi Anda tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pohon ini lagi. Lao Jia menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev tersenyum tipis, jangan bicara terlalu kasar, mungkin aku masih punya kesempatan. Ketika Lao Jia mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, jangan pernah berpikir untuk mencuri pohon ini dariku. Kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu tidak dapat hidup tanpa kota matahari terbit. Lao Jia mengira Dev bermaksud mencuri pohonnya sendiri. Menyelinap bukanlah sesuatu yang aku, Dev, akan lakukan. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu memberikan pohon itu kepadaku dengan sukarela. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Bangga sekali. Lao Jia mendengus dingin, sama sekali tidak mempedulikan Dev. Seorang biksu muda di alam fusion, bahkan seorang apoteker, hanyalah seorang apoteker tingkat rendah, jika bukan karena Kai Hongwei, Lao Jia tidak akan membiarkan Dev tinggal di halaman rumahnya. Keesokan harinya, pelindung Gong memurnikan sebuah pil dan mengirimkannya langsung ke istana Tuan Kota. Tuan Kota Sun secara pribadi menyambutnya dengan penuh hormat. Tuan Kota Sun, saya memurnikan sebuah pil dalam semalam. Anda dapat memberikannya kepada Nona Sun. Anda hanya perlu meminum 3 pil yang saya saring secara berurutan. Saya jamin Nona Sun akan pulih. Pelindung Gong menyerahkan pil hitam dan berkata. Tuan Kota Sun dengan hati-hati meminum pil tersebut dan berkata dengan gembira, apoteker Gong benar-benar ahli dalam pengobatan. Dia menyempurnakan pilnya dengan sangat cepat. Di seluruh dunia para dewa dan manusia, mungkin hanya ada sedikit apoteker yang memiliki kekuatan apoteker Gong. Saat ini, banyak dari mereka adalah penipu. Kemarin seorang pemuda datang dan mengaku sebagai apoteker. Alih-alih mengatakan bahwa putri saya diracun, dia juga mengatakan bahwa ahli pengobatan Gong adalah seorang kultivator iblis dan putri saya memiliki energi iblis di tubuhnya. Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Kota Sun memuji pelindung Gong. Bersambung.